Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam sejahtera bagi kita semuanya teman-teman. Apa kabar nih teman-teman selama belajar di rumah aja? Pasti tambah luar biasa bukan? Saya yakin sih tambah luar biasa teman-teman ini. Perkenalkan dulu ya teman-teman, nama saya Jonathan Masal. Saya sekarang bersekolah di SMK Negeri 54 Jakarta, atau yang lebih sering dikenal dengan Engineering School, STM. Saya berjurusan di teknik kendaraan ringan atau yang sering dikenal dengan otomotif. Sekarang saya kelas 12 atau kelas 3 SMK. Dan di sini saya mau ngebagiin poin-poin belajar daring yang menyenangkan dan efektif versi saya. Tapi sebelumnya teman-teman, saya mau mengajak teman-teman supaya kita nggak kaku, supaya saya sendiri nggak terlalu menggurui untuk membagikan poin-poin ini dengan cara saya akan ngebagiin poinnya dengan atau sambil minum kopi. Karena kopi ini paling dekat saat kita mau bercerita, kita mau mengobrol, itu lebih enak teman-teman untuk ngebagiin cerita dan obrolan kita. Betul nggak teman-teman? Mantap. Saya sambil minum kopi ini bukan berarti nggak sopan, tapi presiden kita yang pertama, Insinyur Soekarno-Hatta juga pernah bilang, lebih tepatnya Bapak Soekarno pernah bilang begini, lebih baik pemuda yang berdiskusi tentang bangsa sambil minum kopi daripada pemuda yang kutu buku yang hanya mementingkan diri sendiri. Jadi minum kopi sambil membagikan poin dan ngobrol nggak jadi masalah bukan? Yang penting kan obrolannya, bukan minum kopinya. PJJ, home learning, dan pembelajaran daring ini harus dilakukan mau dan nggak mau. Karena kenapa? Karena pandemi ini semakin parah, pandemi ini semakin gak baik di Indonesia, hingga akhirnya melalui surat putusan nomor 4 tahun 2020 dari Kemendikbud menyatakan bahwa kita harus belajar home learning, kita harus belajar daring, kita harus belajar dari rumah supaya tidak menyebarluaskan pandemi saat ini. Dan saya sudah langsung mewawancarai beberapa teman-teman dari SMP, SMA, dan SMK tentang pembelajaran jarak jauh ini atau daring. Kita lihat teman-teman gimana hasil wawancara saya ini. Nah, gimana nih PJJ selama ini yang lu lakuin? Jujur agak bosen sih. Kenapa bosen? Bosen aja, kayak nggak ada suasana. Terus Gimana nih PJJ-nya? gak enak, ada enaknya ada enggaknya, jadi kayak lebih banyak gak enaknya sih, bosen, terus kangen teman-teman juga, nggak berasa sekolah jadi. Enaknya? Gimana nih PJJ-nya? Gak seru sih, gak ketemu teman-teman secara langsung. Plus minusnya dari PJJ? Kalau plusnya itu kan bisa ngegantiin sekolah kan, jadi digantiin sekolah, jadi biar anak-anaknya tetap dapat pelajaran. Tapi kalau minusnya itu yang pertama ngabisin baterai, kedua bikin HP panas, ketiga nggak bisa tetap langsung. Dan hasil wawancara saya tadi yang saya cuplikan bahwasannya banyak yang bilang PJJ itu nggak menyenangkan, bosen, bahkan terbilang biasa-biasa saja. Dan bahkan ada yang bilang nggak efektif. Ini membuktikan bahwa PJJ itu nggak menyenangkan bagi siswa-siswi terutama di Indonesia. Dan saya mau ngebagiin belajar yang efektif, menyenangkan melalui daring versi saya, yaitu 4M. Apa itu 4M? Apakah mencuci tangan, apakah memakai hand sanitizer, atau memakai masker, atau menjaga jarak? Tentu kalau itu sudah pasti protokol kesehatan. Tapi yang saya mau bagiin melalui 4M ini adalah 4M yang pertama yang saya mau bagikan adalah melakukan hal yang asik, tapi jangan terlalu asik. Karena biasanya kalau di sekolah, kita banyakkan tuntutan. Misalnya, kita nggak boleh dengerin musik sambil belajar. Betul nggak teman-teman? Pasti kalau teman-teman dengerin musik sambil belajar, handphone teman-teman akan diambil oleh guru. Tapi di saat pandemi ini, kita bebas mau ngapain aja. Kalau teman-teman lebih nyaman dengerin musik sambil belajar, ya lakukan itu. Dan itu nggak jadi masalah menurut saya. Karena ketika kita bisa menemukan hal yang asik,
buat suatu hal yang tidak terbiasa, yaitu PJJ atau home learning, maka hal itu akan lebih membuat kita menyenangkan, lebih membuat belajar kita efektif. Tapi jangan misalnya teman-teman dengerin musiknya keasikan, hingga akhirnya teman-teman jadi terbawa musik yang teman-teman dengerin, hingga akhirnya tugas-tugas PJJ tidak terselesaikan. Itu jangan sampai. Makanya saya bilang, melakukan hal yang asik boleh saja saat PJJ, tapi jangan terlalu keasikan. Karena ketika kita PJJ, metode pembelajaran itu bukan guru, bukan sekolah yang ngatur. Jam belajar itu kita sendiri yang mengaturnya. Gimana kita mengefektifkan waktu belajar kita. Karena menurut Wina Sanjaya, metode pembelajaran adalah cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam kegiatan nyata agar tujuan yang telah disusun tercapai secara optimal. Semua berarti disusun oleh kita. Dan 4M kedua adalah mengonfirmasikan waktu belajar daring kita ke orang tua. Karena kita nggak pernah tahu orang tua kita akan nyuruh apa lagi nih berikutnya. Dan orang tua kita sendiri nggak tahu kita lagi ngapain kalau kita nggak bilang. Dan manfaatnya memberikan waktu belajar daring kita ke orang tua adalah supaya orang tua kita juga bisa bantu belajar daring kita. Soalnya kalau kita nggak memberitahu, orang tua juga nggak akan bisa bantu. Makanya teman-teman harus kasih tahu waktu belajar teman-teman saat belajar daring. Dan 4M versi saya yang ketiga adalah mencari tempat belajar yang nyaman dan rileks untuk kita. Karena ketika kita mau belajar, kita harus menemukan tempat nyaman kita, tempat yang membuat kita rileks untuk belajar. Kalau teman-teman punya kamar dan teman-teman nyaman belajar di kamar, ya belajar di kamar. Kalau teman-teman nggak nyaman belajar di kamar, teman-teman bisa cari tempat yang lain untuk teman-teman belajar, supaya teman-teman bisa fokus saat belajar, supaya lingkungan teman-teman pun nggak mengganggu teman-teman untuk belajar. Jadi 3M yang ketiga adalah mencari tempat yang nyaman dan rileks untuk teman-teman belajar. Dan ini yang terpenting, yang keempat dari 4M yang terakhir juga, yaitu melakukan hal-hal yang positif setelah belajar daring, PJJ, atau home learning. Karena ketika kita selesai PJJ, selesai daring, selesai home learning, maka kita akan mumet nih otak nih. Udah ngebul aja gitu tiba-tiba. Tapi gimana caranya supaya kita nggak mumet, supaya kita nggak stres lagi, yaitu melakukan hal-hal positif yang teman-teman senangi. Contohnya, teman-teman misalnya suka nyanyi, ya mulai nyanyi di rumah, sambil main gitar, sambil juga minum kopi kan. Makin tambah mantep. Teman-teman pintar saat belajar PJJ, teman-teman cerdas saat belajar PJJ, teman-teman pun juga jadi terlatih hobi teman-teman tersebut. Kalau teman-teman nggak bisa nyanyi, ya mulailah berkonten atau berkarya, upload di Instagram. Kalau teman-teman viral, hasilnya juga buat teman-teman yang tadinya belajar PJJ jadi stres, jadi nggak stres. Karena mikirin hal-hal yang positif untuk dilakukan dan dibagikan ke orang lain demi kebaikan. Tapi saat PJJ, saat pandemi begini, adalah hal yang pas untuk teman-teman menemui bakat teman-teman. Waktunya teman-teman menemui talenta teman-teman. Waktunya teman-teman menemui apa yang teman-teman bisa kembangkan di diri teman-teman dan menghasilkan buat teman-teman dan keluarga sendiri. Dan cukup sekian dulu cara belajar saya yang efektif dan menyenangkan selama pembelajaran daring ini, yaitu melakukan 4M. Yang pertama, melakukan hal yang asik tapi jangan terlalu asik. Yang kedua, mengonfirmasikan kepada orang tua. Yang ketiga adalah mencari tempat yang nyaman untuk belajar. Dan yang keempat, yang terakhir adalah melakukan hal yang positif setelah pembelajaran jarak jauh. Sekian dulu, saya Jonathan. Terima kasih. Sehat dan sukses selalu. Tuhan memberkati.